begini Pak. Dalam Al-Quran Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka kepada orang yang taubat dan orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Sebelum saya jawab, ada satu kisah dulu kan. Walaupun sebahagian pendapat mengatakan, Pak itu kan hadisnya masih dhaif Pak. Kita bukan untuk berdebat, tapi menjadikan sebuah iktibar. Dalam kitab Durratun Nasihin itu, yang pemuda preman membunuh 99 orang. Begitu dia hendak taubat, belum sampai lagi dia pada taubatnya, meninggal. Begitu meninggal, turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk melihat bagaimana kondisi si jenazah ini. Rupanya kata malaikat azab, ini masuk neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, ini masuk surga. Kenapa? Niatnya udah taubat. Jadi kata malaikat Jibril, ukur jaraknya. Mana lebih dekat tempat dia meninggal dari rumah orang yang baru dia bunuh, atau lebih dekat tempat dia meninggal ke rumah orang yang akan dia datangi. Diukur jaraknya lebih dekat tempat dia meninggal ke rumah orang yang akan dia datangi. Belum sempat taubat, baru niat. Nah, jadi pertanyaan Pak Simin, masa lalu dia biarkan berlalu Pak. Umar bagaimana masa lalunya? Tapi setelah hidayah sampai ke dalam kalbunya, lemluna hati ini. Lah Umar, siapa yang paling benci sama Nabi dulu? Umar. Sampai pernah menggeret pedangnya Pak. Ketemu dengan seorang pemuda dari suku Bani Zuhra bernama Nuaim bin Abdullah itu. Ditanya, Umar kau mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Kau nggak salah katanya. Kenapa? Kau nggak membunuh Muhammad. Adik kandungmu udah ikut agama Muhammad. Datang dia ke rumah adik, dia tendang pintu rumah adiknya, dia tampar adiknya. Mengucur darah, rupanya hidayah dah sampai ke dalam hatinya. Dia tanya, apa yang kau baca adik? Al-Quran. Boleh nggak aku pegang? Kata adiknya, abang masih kotor. Bersih-bersih abang baru abang pegang. Dibacanya Al-Quran, pada waktu itu dalam surat Toha itu, disitulah yang terjadi. Lunak hati tadi dia tanya, mana Muhammad? Di Saqifah Bani Sa'idah. Jumpai Muhammad, sampai ke depan Nabi, sujud di kaki Nabi, minta syahadat di hadapan Nabi. Artinya apa? Kalau sepreman apapun dia Pak, bagaimanapun kita lihat luar biasa masa lalunya, tapi kalau udah sampai dia ke tingkat satu makom namanya taubat, insya Allah mudah-mudahan niat taubat dia itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, artinya apa yang harus dia lakukan? Apa rukun salah satu taubat itu? Meninggalkan perbuatan yang tidak baik yang dulu pernah dilakukan, melakukan perbuatan baik yang sekarang, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Lah salah satunya apa? Mungkinlah ibadah yang dilakukannya, dia perbaiki amal ibadahnya. Kalau dulu puasanya banyak, tinggal dia perbaiki puasanya. Kalau dulu sholatnya banyak, yang tinggal dia perbaiki sholatnya. Mungkinlah dengan salah satunya dia melanggengkan sholat sunat taubat nasuha itu setiap hari dilaksanakan, itu sah-sah saja. Tapi kalau niat kita mau taubat Pak, innallaha wa yuhibbul mutatahhirin. Lah kalau kita nggak yakin dengan ayat itu, mau apa lagi kita yakini? Saya rasa begitu Pak Simin. Nah, jadi kalau Bapak dulu nggak sempat jadi preman, ya nggak apa-apalah. Kan ngono toh. Tapi kan Bapak kan nggak nyesel kan nggak sempat jadi preman. Lah paling tidak kan preman itu kan orang baik juga preman itu Pak. Izin Ustadz, saya ceramah ke sore. Pangkalan Kerinci lewat Pak. Dijemput pakai Toyota Hardtop. Tato yang jemput saya Bang Jul banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Si Fulan Pak Ustadz. Ustadz Bo kan? Iya. Saya diamanakan panitia untuk menjemput Pak Ustadz. Agak kikuk aku Pak. Tatonya sini gambar elang, gambar naga Pak. Sampai ke tempat acara makan. Kami sampai siap makan zuhur. Itu yang membuat menetes air mataku. Rupanya di mobilnya ada kain sarung sama baju koko Pak. Sholat. Siap sholat, datanglah istrinya Bu. Luar biasa istrinya Bang Jul. Pakai cadar Bang Jul. Dibawa anak dua Ustadz. Rupanya anaknya yang dua-dua hafiz Quran 30 juz. Ku bilang ayahnya tengi. Jadi ku tanya, kenapa? Ustadz bingung kan nengok aku? Iya, dibilangkannya lah Pak. Memang aku Ustadz kalau nggak diampunkan oleh Allah dosaku, udah pasti aku jadi kerak neraka. Dibilangnya. Tapi aku yakin pengampunan Allah itu ada. Tapi anak abang ku bilang, itulah aku pesankan sama anakku. Yang buruk dari ayah jangan kau ikuti nak.
Tapi yang baik dari ayah kau ikuti. Berarti pintar juga ini. Kenapa begitu bang? Aku bilang, mana tahu aku nanti di neraka. Anakku kan habis Quran. Ditariknya aku, katanya. Ini preman insaf juga rupanya. Jadi kata dia, tak mungkin ku hapus tatoku. Macam panuan nanti Ustadz katanya. Biarlah begitu dia katanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ke Mekah aku, macam hidup naga tu katanya pak. Itulah membuat dia tunduk. Preman pak, itu saksi mata kepalaku sendiri melihatnya. Nah, jadi gitu Pak Simin. Kalau hidayah udah sampai Pak, nggak ada hati yang keras. Tapi kalau hidayah belum sampai, tetap keraslah kolbu itu. Begitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Simin walaupun nggak jadi preman, tapi mudah-mudahan Pak disegani oleh para preman. Kan gitu aja ya. Saya rasa begitu Pak Simin. Mohon maaf. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Assalamualaikum. Pertama, kalau calon nabi itu diberikan satu kelebihan namanya irhas. Apa kelebihan irhas yang terjadi pada zaman nabi? Yang tertinggi. Yang tertinggi irhas pada zaman Nabi, waktu Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nabi itu kan 3 kali dibelah. Itu dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 3 kali. Pertama, waktu kecil dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Belum jadi Rasul tuh Pak. Masih anak-anak. Nangis anak Halimah. Kata Nabi Muhammad, Muhammad udah mati, udah meninggal. Kenapa? Dadanya dibelah. Itu irhas yang paling tertinggi di zaman pada Nabi waktu masih kecil. Baru yang kedua, apa perbedaan antara irhas dengan mukjizat? Terjadi tabrakan di simpang Diski. Orang bilang udah meninggal dah bapak itu dah, baru pulang dari masjid dah keretanya hancur di bawah kolong truk. Rupanya cuma lecet dia Pak. Apalah namanya itu? Maunah, pertolongan dari Allah. Jadi kalau irhas itu sebelum menjadi Rasul, yang terbesar yang mana? Waktu dadah Nabi dibelah waktu masih anak-anak. 3 kali. Pertama masih anak-anak, yang kedua pada waktu remaja dibelah dadanya juga, yang ketiga waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kan belum dapat perintah sholat pada waktu itu, tapi dibelah dada dulu. Nah itu. Nah jadi oleh karena itu bagaimana kalau kita pahami, itulah antara irhas dengan mukjizat. Sedangkan mukjizat yang paling besar pada diri Nabi apa? Al-Qur'anul Karim. Saya rasa seperti itu Pak. Iman itu kata Nabi kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Waktu naik, taatnya luar biasa. Waktu turun, kadang cuek. Pertanyaannya bagaimana supaya iman itu stabil? Pertama, agar iman kita itu tetap stabil, yang harus kita lakukan, coba ingat. Berapa banyak nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita? Sanggupkah kita membayarnya itu? Saya rasa tidak sanggup. Nggak usah jauh-jauh lah. Nafas. Coba kita tahan napas kita 5 menit aja. Pucat muka tuh Pak. Nah, jadi kalau kadang agak-agak malas kita beribadah, ingat, ya Allah, nikmat yang kau berikan sama aku cukup luar biasa. Itu dapat memompa semangat iman. Memang kadang naik, kadang turun Pak. Wajarlah. Kadang naik, kadang turun iman kita ini. Kalau pas naik nanti 10 Ramadan pertama naik terus tuh iman. 10 Ramadan yang kedua udah mulai turun. 10 Ramadan yang ketiga turun betul. Biasanya kan begitu orang jamaah tarawihnya berkurang kok. Nah, makanya supaya stabil bagaimana? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat saja itu, ya Allah, luar biasa nikmat nih. Enggak usah jauh-jauh dah. Kita kan dibilang oleh Allah akan diberikan rezeki, tapi jumlahnya kan enggak dibilang. Kadang dari pintu mana saja rezeki itu sampai kepada kita. Coba kita ingat ke sana. Kalau sekiranya lah ditarik oleh Allah nikmat itu, rasanya mungkin nggak hidup kita di atas dunia ini. Butuh dengan persaingan. Tapi kenapa? Karena kita masih disayangi oleh Allah. Intinya untuk menjaga iman tadi, mengawal iman tadi, supaya dia tidak, waktu dia turun dia tetap stabil. Ingat, banyak betul nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita, sehingga kalau kita ingat ke sana, bisa kita tetap menjaga stabil iman kita itu. Tapi ingat Mas, Allah bisa karena
biasa. Lah, ini kalau enggak karena kuat iman kita, enggak sampai kemari ini, Pak. Bukan enak ini, subuh itu. Kan sholat yang paling berat 2. Isya, subuh. Itu paling berat. Apalagi kalau 2 nih berjamaah. Oh, itu paling berat tuh. Nah, jadi oleh karena itu caranya. Ingat saja nikmat yang Allah berikan. Udah berumah tangga, Mas? Udah ada anak? Nah, cobalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Luar biasa itu, Mas. Nah, makanya kalau apes turun dia, ingat tuh, ya Allah. Udahlah, biar naik lagi dia. Kita kuncinya itu. Nah ini. Tapi jangan dites-tes iman tuh kayak kawanku. Dites-tesnya iman tuh, Pak. Bang, aku ke sana, Bang, ya. Jangan kau pergi, aku bilang. Ke sana itu luar biasa. Kalau nggak kuat iman, kau jadi aman, aku bilang. Ditesnya, pergi dia. Berair mata tuh, Pak. Nggak usah aku bilang tempatnya, tempat orang yang berjemur-jemur di pantai. Pergi dia ke sana. Begitu masuk pertama, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama bebuih mulutnya. Mana ada dia semua di situ? Ini kadang aku tes iman, alah lebay kali, nggak usah dites-tes dah. Jaga iman itu, ya. Ini kadang luar biasa kajiannya, ku tes imanku. Apa pula iman dites-tesnya? Memangnya iman tuh mikrofon? Jaga iman tuh, ya, supaya stabil dia. Itu cara menjaganya. Nggak usah tes-tes dia. Orang saya di pesawat aja Ustadz pernah dites iman, goyang juga Pak Ustadz. Betul Bang Jol, berangkat ke Batam udah pakai jubah begini, rapi. Di sini segini roknya, sebelah aku. Iya pertama astagfirullah. Ngomong pula dia, mana Mas katanya. Dia ngomong lah aku ke Batam, gue bilang lah. Betul Pak Simin. Janganlah Pak Simin menjumpai hal yang seperti itu dah. Ngeri Pak Ustadz. Betul Pak, segini Kita apa mungkin kita larang orang berpakaian di pesawat? Nggak mungkin kita larang, kuncinya kita itu. Aku yang malu Pak, aku udah pakai sal lengkap udah. Orang mau ceramah. Ngomong dia, ya aku layani orang dia ngomong kok. Ya Allah, aku bukan ngetes iman, nggak tahan aku ini, gue bilang. Ya manusia Pak, tapi ya sudah cerita. Ngomong-ngomong, rupanya manajer dia, di manajer salah satu bank, gajinya besar. Begitu turun di bandara, aku bilang, kamu manajer, saya bilang, gajimu besar. Otakmu luar biasa pintar, jabatanmu luar biasa tinggi, nikmat dunia udah kau rasakan. Tapi jauh lebih baik dek, aku bilang, kalau kamu tutup auratmu. Rupanya 2 tahun, Bang, datang dia ke rumah dengan suaminya, udah pakaian tertutup rapi. Suaminya rupanya pimpinan pondok pesantren, hafiz Quran 30 juz. Kenapa bisa berubah? Saya bilang, kata-kata abang dulu yang di 2 tahun yang lalu yang kita di bandara. Tapi berair mataku Pak waktu dia nengok yang segitu itu. Jadi nggak tes lah iman itu orang berlebihan. Ku tes iman, oh alah nggak usah dah. Yang dites dia, biar dia tes sendiri itu saja. Ini jaga iman tuh ya, jangan sampai lemah iman itu. Saya rasa cukup Pak Haji ya. Iya. Karena hari juga semakin siang, mungkin Ustadz Samsir masih ada jadwal lagi.